Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama Ustazah mengucapkan banyak terima kasih sudah mengundang dan menjadi wasilah menjembatani silaturahim pertemuan Ustazah dengan sebagian besar nih murid-murid NF ya, alumni ya, yang Ustazah cintai, yang Ustazah kangenin, kangen banget nih. Ya, kita walaupun nggak bisa ketemu langsung, ya nggak apa-apa lah, karena sekarang memang momennya masih online, ya, tetapi justru dengan online ini kita bisa ketemu ya, yang ada di mana aja ya. Mungkin Ustazah menyapa dulu yang Ustazah kenal ya. Mungkin nggak semuanya dari alumni ya, tadinya ya. Ya. Di sini ada Jana, ada siapa jadi tadi ini? Ya, Zah. Assalamualaikum, Zah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jana di mana nih? Jana lagi di Bukit Tinggi, Zah. Oh iya, Bukit Tinggi. Zahidah, ada Taskia, kemudian siapa lagi nih? Ifah tadi ya. Ifah di mana Ifah? Ifah di Johor, Zah. Oh, di Johor, iya. Ya, kepada teman-teman yang lain juga ya, yang sudah bergabung di acara pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah. Mungkin ada yang baru ketemu sekali ya, ketemunya lewat online ini ya, atau yang sudah ya, yang dulu pernah bersama ya, walaupun hanya beberapa tahun ya, interaksi kita di NF waktu itu ya. Soalnya semuanya adalah nikmat dari Allah yang kita tidak pernah meminta, tapi Allah yang mempertemukan kita. Dan itu adalah nikmat dan rezeki. Mudah-mudahan pertemuan kita ya bukan hanya pertemuan di dunia, tapi juga sampai ke surganya, insya Allah. Amin, Allah amin. Kepada teman-teman yang lain juga yang bisa bergabung, ya saya ucapkan ya selamat menikmati jamuan dari Allah pada hari ini, yaitu jamuan Ramadan. Ya, jadi bukan materi ya, jamuan Ramadannya ya. Jamuan Ramadan bukan materi. Ya, kalau kita sudah melewati Ramadan itu ya sudah lama ya, sudah banyak ya. Sudah puluhan kali ya, sudah belasan kali. Tetapi selalu ada hal yang baru ya, akan ada selalu hal yang menjadikan iman kita bertambah ya. Dan tentunya memang seorang mukmin itu adalah orang yang lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Dan tentunya kita pun ingin seperti itu ya. Kita dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan, bulan yang mana merupakan yang sangat ditunggu-tunggu, bahkan bukan hanya oleh makhluk hidup ya, dan bukan hanya oleh manusia. Semua makhluk itu menunggu jamuan dari Allah ini, yaitu bulan Ramadan. Ya, jadi judulnya mungkin Ustazah ini sedikit ya. Jadi bukan menghidupi ya, tapi menghidupkan. Ya, menghidupkan hari-hari Ramadan. Ya, hari habul ayat yang tadi dibacakan ya tentang Ramadan ya, merupakan seruan cinta, pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman ya, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti atau sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nanti kita akan bahas sedikit ya tentang ayat ini secara mendetail. Dan dalam sebuah hadis juga Rasulullah bersabda, telah datang ya kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya, pintu-pintu surga dibuka padanya, pintu-pintu jahim atau neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya maka sungguh ia terhalang. Hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi bulan Ramadan adalah tamu agung, bulan yang sangat diberkahi dan banyak sekali hal-hal yang baik di dalamnya. Bahkan di akhir hadis tadi ini kata Rasul, orang yang melewati bulan Ramadan dengan sia-sia itu sungguh rugi banget. Ya, merugi banget orang yang melewati bulan Ramadan jamuan ini ya selama sebulan ini, dan gak semuanya mungkin bisa melewati dengan baik, maka rugi. Maka dikatakan di sini siapa yang dihalangi dari kebaikan maka sungguh ia terhalang. Ya, sebenarnya bukan Allah yang menghalangi,
dia tidak mendapatkan manfaat atau kebaikan dari Ramadan, tapi dia sendiri yang menghalangi dirinya. Sehingga Ramadan lewat begitu saja dan tidak membekas dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Sungguh dia sangat rugi. Insya Allah materi pagi hari ini yang kita akan bahas itu adalah tentang ini ya, tentang apa itu julukan. Ramadan itu mempunyai banyak nama, banyak julukan, tentang keutamaan bulan Ramadan, kemudian agenda Ramadan, dan amaliyah Ramadan. Amaliyah Ramadan di sini ya sesuai dengan tadi judulnya ya, bagaimana kita bisa menghidupkan ya Ramadan kita supaya benar-benar berasa ya, kita tidak menjadi orang yang tadi sesuai hadis, tidak menjadi orang yang terhalangi mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Ya. Yang pertama, julukan dalam bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan itu banyak orang nyebut namanya bukan hanya sekedar bulan puasa. Dia disebut juga sahrul siam, bulan puasa. Disebut juga sahrul qiyam, bulan waktunya orang qiyam. Ya, karena hanya di bulan Ramadan ada tarawih. Ya. Kemudian juga disebutnya syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Dan sebab juga syahrul tanafus, bulan orang untuk berlomba-lomba tanafus ya. Bulan orang untuk berlomba melakukan kebajikan atau kebaikan. Dan disebut juga Ramadan itu sebagai syahrul hasad, bulan memanen. Apa yang panen? Bulan memanen itu manen pahala. Ya, bulan manen pahala. Karena Ramadan sendiri berasal dari kata Ramadan yang artinya membakar. Apa yang dibakar? Yang dibakar dua. Yang pertama adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita ya. Walaupun kita itu nggak bisa lepas ya dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar ya. Kalau seandainya pun kita sudah pasti kita tidak pernah berniat melakukan dosa besar, ya. Tapi dosa kecil baik sengaja ataupun nggak sengaja, ya. Kadang mungkin kita juga tidak pernah berniat berbuat dosa, gitu kan. Tapi manusia itu nggak lepas dari dosa. Kita perlu pengampunan, ya. Walaupun setiap saat kita selalu beristighfar, tapi di bulan Ramadan itu beda, ya. Makanya di sini katakan dan juga termasuk berpahala, pahala yang dilipat gandakan. Sehingga orang semua yang berbuat baik maka mendapatkan pahalanya itulah di bulan Ramadan. Ya, ini adalah julukan yang disebutnya Ramadan. Jadi yang pertama adalah membakar dosa, yang kedua membakar jiwa. Jiwa-jiwa kita itu dibakar. Dengan apa jiwa kita dibakar pada bulan Ramadan? Yaitu dengan ibadah. Lihat aja ya, orang meningkat ibadahnya itu ketika bulan Ramadan. Hawa bulan Ramadan itu beda dengan yang lainnya. Orang yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong, dia berpuasa, tapi dia akan mengusahakan untuk sholat. Gitu ya. Orang yang jarang sholat sunnah, ketika Ramadan dia usahakan untuk sholat sunnah. Jarang baca Quran, dia akan baca Quran. Jiwanya itu dibakar. Ya. Karena memang pada dasarnya kita perlu seperti itu. Kita tahu ya, filosofi keramik ya. Keramik itu kan berasal dari tanah liat yang orang tidak mandang tanah liat itu gitu kan. Tapi dia bisa bernilai mahal, bernilai tinggi karena sudah diolah dan melalui proses yang panjang dan menyakitkan. Ya, dari tanah liat ya yang dibakar ya. Kemudian diketok-ketok gitu ya, digepok-gepok, diolah sedemikian rupa, dibentuk sedemikian rupa sudah menjadi indah. Ketika sudah jadi guci itu orang belum melirik. Tapi ketika dia dihias, ditusuk-tusuk, ya dicat, ya ditato misalnya ya, jadi indah itu jadi mahal. Gitu. Jiwa kita pun begitu. Ya, seseorang itu luarnya bagus, ya, fisiknya bagus, tapi kalau jiwanya jelek, maka dia tidak berharga. Ya, makanya manusia itu sebenarnya apa yang mau disombongkan? Apa yang mau disombongkan? Manusia itu tercipta dari sesuatu yang hina. Gitu kan? Hina dari air mani. Ketika dia menjadi manusia, sebenarnya kemana-mana dia membawa kotoran. Di dalam tubuh kita itu sebenarnya kotoran. Tapi dilindungi oleh apa? Dilindungi oleh tubuh kita. Dilindungi oleh tulang, pakaian kita. Padahal dalam itu kotoran yang kita bawa kemana-mana. Makanya segala sesuatu yang keluar dari dalam jijik. Ya, baik itu yang dari atas maupun bawah kita jijik. Tapi semuanya itu tertutupi oleh luarnya kita. Dan ketika kita mati, jadi bangkai. Jadi apa yang perlu? Nah, tapi orang itu bisa bernilai, seseorang itu bernilai seperti keramik tadi, ketika jiwanya dia itu baik, tinggi. Ya. Nah, itulah yang mengangkat ya. Islam itu hadir, itu adalah membuat orang itu menjadi
terbakar dan kita nanti bisa mencapai target Ramadan itu sendiri. Ya. Kemudian, gini aja ya, biar kelihatan lebih besar. Keutamaan daripada Ramadan. Kita tahu Ramadan merupakan salah satu atau satu-satunya nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddata syuhur indallahi isnata asyara syahr." Gitu kan? Sesungguhnya di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya. 12 bulan, tapi nggak disebutin nama-nama bulannya. Hanya disebutkan 12 bulan, tapi khusus bulan Ramadan secara eksplisit langsung Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Ya. Bahwa ya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan satu yang namanya tersebutkan dalam Al-Quran. Dan dalam bulan Ramadan juga merupakan bulan program khusus. Ayatnya yang tadi, ya surat yang awal tadi Alladzina amanu, ini adalah lihat aja. Jadi kita kalau ikut pelatihan nih, ikut acara inilah gitu ya. Ini kan jelas ya, ada temanya. Temanya ini hari misalnya menghidupkan hari-hari Ramadan gitu ya. Pesertanya juga khusus kan, nggak dibuka untuk umum gitu ya, khusus akhwat ya, khusus girls ya, kemudian juga agendanya juga khusus ya, waktunya juga khusus, kita dari jam 9 sampai jam berapa nanti kan seperti itu. Sama bulan Ramadan juga begitu, temanya khusus. Ramadan ini temanya adalah tarbiyah Ramadaniyah, yaitu bulan pendidikan. Apa pendidikan tadi? Mendidik jiwa. Karena dengan puasa itu banyak yang kita nanti bisa dapatkan ya. Mendidik jiwa dengan meningkatkan spiritual, karena jiwa kita sedang dibakar dengan banyak ibadah. Mendidik seseorang juga untuk menjadi lebih tawadu. Ya, semua orang itu sama ngerasainnya, mau dia rakyat jelata, mau dia presiden, ya semuanya sama, yang merasakan laparnya sama, gitu ya. Mungkin yang bedanya karena sahurnya dan buka puasanya kali ya, tapi ngerasain ketika lagi puasa. Itu adalah bulan pendidikan, mendidik orang untuk rajin-rajin jadi apa? Ya, berderma gitu kan, karena banyak orang bersedekah. Gitu. Ini adalah bulan pendidikan di sini, mengatur hawa nafsu, bagaimana kita bisa mengekang nafsunya ketika siang, walaupun mungkin alamnya nanti aslinya keluar ya, minimal dia sudah mengekang ya. Itu adalah temanya jelas, tarbiyah Ramadaniyah. Kemudian pesertanya khusus, hanya orang beriman. Dianjurkan tadi kan di awal itu ya, ayyuhalladzina amanu. Orang-orang beriman, ya, orang dalam menurut ulama, arti dari kata orang beriman itu dua. Yang pertama, orang beriman itu disebut oleh ulama artinya adalah mengandung makna tahbib. Tahbib itu panggilan cinta. Panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah ya, ketika Allah manggil hai orang-orang beriman, itu adalah panggilan cinta dari Allah. Karena menurut dalam sebuah buku ya, dikatakan Allah dalam Taurat memanggil orang Yahudi itu dengan sebutan di ayyuhal masakin, hai orang-orang miskin. Tapi kita dipanggil orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu adalah panggilan cinta, tahbib. Yang kedua, makna dari orang-orang beriman ini adalah, tersebut panggilan untuk orang beriman adalah tanbih. Tanbih itu artinya adalah peringatan atau ada pesan khusus yang penting setelah ini, gitu. Ya, ada pesan khusus setelah ini. Nanti ada di slide yang berikutnya ya. Di sini, nah ini ya. Jadi kalau tahbib, seruan yang menunjukkan ekspresi cinta Allah Subhanahu wa taala untuk orang beriman. Sedangkan tanbih, peringatan agar bersungguh melaksanakan perintah yang terkandung di dalamnya. Biasanya kalau ada seruan awalnya ya ayyuhalladzina amanu, habis ini perintah apa nih? Gitu. Artinya apa? Tanbih. Ingat, setelah ini pasti ada pesan, ada perintah yang kita harus sungguh-sungguh melaksanakannya. Berarti itu penting. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, dulu ketika kami mendengar ayat-ayat tanbih tentang ya ayyuhalladzina amanu, kami langsung membuka telinga kami lebar-lebar, gitu ya. Seperti informasi gitu. Kalau masih penting pengumuman, dengerin ini nih, info bagus, kita kan antusias banget dengarnya ya. Apa sih gitu kan? Nah itu tuh tanbih tuh gitu. Ya, mereka menganggap tuh seruan ya ayyuhalladzina amanu adalah tadi, oh berarti ada pesan setelah ini, sesuatu yang penting yang harus kita sungguh-sungguh tahu dan kita harus melaksanain. Ya, nah itu adalah arti panggilan hai orang-orang beriman menurut ulama. Kita kembali lagi ke sini. Kemudian yang ketiga,
Ya. Karena kita tahu pesertanya orang beriman, jadi tahulah banyak orang Islam, kan banyak, tapi ada yang puasa ada enggak gitu, karena emang puasa itu hanya untuk pesertanya khusus, hanya untuk orang mukmin aja, ya nggak bisa dipaksain gitu. Ya. Kemudian agendanya juga khusus, agenda Ramadan ini khusus emang untuk puasa, agendanya khusus puasa. Puasa merupakan ibadah yang sangat penting dalam apa? Merasakan ketakwaan, karena nanti ujungnya targetnya takwa. Yang takwa itu merupakan tolak ukur kemuliaan suatu umat atas umat yang lain, dan merupakan juga tolak ukur kemuliaan individu atas individu lain di hadapan Allah. Ya, nah ini merupakan targetnya. Kembali lagi ya, agenda Ramadan, agenda khususnya itu puasa. Jadi kalau yang melewati Ramadan selesai tapi tidak mengikuti agenda utamanya, ya pesertanya itu ya bukan termasuk orang yang ikut dalam ini, orang yang rugi tadi ya. Orang yang kata Rasulullah dalam hadis tadi adalah terhalangi. Sebenarnya bukan Allah yang menghalangi, tapi dia sendiri yang menghalangi dirinya dari Ramadan. Waktunya khusus. Jadi bulan dengan program khusus, waktunya khusus. Emang hanya bulan Ramadan, puasanya full sebulan penuh. Ya. Kemudian, ya 5, targetnya khusus. Kita punya target. Target di sini adalah ujung ayat tadi adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Jadi punya target. Kalian ngadain program ini nih. Ada targetnya kan tadi, supaya Ramadan ini bulan ini nggak sia-sia, bisa kita mengisi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif kan gitu. Ada targetnya kan gitu ya. Kemudian kita ikut pelatihan apa lagi? Ini target. Sama Ramadan ini ada targetnya, ujungnya agar kita menjadi takwa. Apa sih itu takwa? Takwa itu ini panjang sekali. Ya, bahkan Imam Al-Qusairi mengartikan takwa itu ya, pertama taknya itu adalah tawadu gitu ya, tawadu. Orang yang hasil dari takwa itu, pertama dia bisa tawadu. Nah, sebenarnya puasa begitu. Puasa itu kan tadi mau dia raja, mau dia rakyat jelata, semuanya sama. Ya, puasa itu bukan cuma nahan lapar aja, tapi bagaimana dia bisa ya merendahkan diri dia di hadapan Allah. Tawadu itu orang beriman hanya boleh merendahkan diri di hadapan Allah, bukan hadapan manusia. Nggak bisa orang bermegah-megah atau bersombong-sombong di hadapan orang lain. Ketika dia puasa, dia harus menurunkan egonya, dia harus menurunkan sombongnya, dia harus tawadu. Qof, arti qof adalah qanaah. Ya, merasa cukup, nggak kemaruk gitu ya. Ya, nggak boros gitu kan. Cukup. Kita puasa begitu. Makanya ketika puasa, ya mungkin dulu ya, biasa ya, dari sore itu udah ngumpulin makanan, lapar mata gitu ya. Pas buka paling yang dicuel makan cuma dikit. Ya. Nah, sekarang kita sudah ngerti, nggak bisa lah puasa itu kan, ya ketika bukanya itu jadi nggak maruk gitu ya. Semuanya aja dimakan gitu. Nah, qanaah itu adalah ya cukup, secukupnya aja. Ya. Nah, orang yang berpuasa itu hasilnya takwa itu dia bisa lebih qanaah. Wawunya itu waro. Waro itu hati-hati. Dalam hadis Arba'in sebutkan ya, hadis kelima nggak salah ya, al halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram juga udah jelas. Wa bainahuma mutasyabihat. Dan di antara keduanya itu ada yang remeng-remeng. Yang remeng-remeng itu maksudnya belum jelas ini halal atau haram, tapi lebih kepada haram sebenarnya. Orang yang waro itu bukan milih saya tahu ini halal saya tahu halal, tapi orang yang waro itu orang yang di tempat yang remang-remang inilah dia harus hati-hati. Dia lebih condong meninggalkan. Walaupun misalnya ini hukumnya belum jelas nih, halal apa haram. Tapi orang yang waro, dia sudah tahu. Saya tidak mau beresiko melakukan ini karena ini walaupun ini belum ada hukumnya misalnya kan, nggak jelas. Tapi saya meninggalkan karena yang remang-remang itu adalah lebih condongnya kepada yang haram. Nah, orang yang waro gitu. Kita dalam beraktivitas sehari-hari, ketika kita puasa kan kita hati-hati banget ya. Hati-hati jangan sampai puasa kita batal, gitu kan. Kita pun hati-hati banget, jangan sampai pahala kita batal. Puasa sah, tapi banyak orang yang pahala nggak dapat pahala. Karena yang puasanya cuma nggak makan, nggak minum aja, tapi yang lain nggak dipuasain. Sehingga puasanya sah, cuma tidak mendapatkan pahala. Nah, kalau kita belajar supaya targetnya takwanya itu sampai, ya berarti tadi kita harus waro. Sebulan ini kita dididik nih, makanya kan tadi bulan tarbiyah Ramadaniyah, bulan pendidikan. Kita dididik berhati-hati banget. Ketika kita mau makan, apalagi yang tinggal di luar atau di mana, selalu hati-hati dengan makanan. Ya, hati-hati ini makanannya mengandung halal apa haram atau enggak gitu loh. Ya, kalau udah jelas-jelasnya tapi kita ragu ya tinggalin. Ya, dalam beraktivitas bukan hanya makanan, yang lain pun begitu. Ya, dalam berinteraksi, dalam bergaul, bermuamalah, kita hati-hati. Karena kita ingin menjaga diri kita. Itu orang waro tuh kayak gitu.
Ya, contoh dulu yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah waro itu kata yang tinggi ya. Ketika Abu Bakar itu setiap pagi itu minum susu yang mana susunya itu selalu disediakan oleh pembantunya yang diambil dari ternaknya. Ya, ternak Abu Bakar punya ternak domba tuh banyak gitu kan. Biasanya selalu ditanya, ya ini susu dari domba yang sebelah mana, dari yang mana gitu. Tapi hari itu main minum aja nggak ditanya. Sampai kata maulanya, kata khadimnya itu, wahai tuan gitu, biasanya Anda bertanya, susu ini dari domba yang mana? Kenapa hari ini nggak bertanya? Langsung minum. Kemudian ditanya, memang dari domba yang mana? Dia bilang, saya nggak tahu, saya dari domba yang itu gitu kan disebutin. Tapi saya nggak tahu ini domba tuan atau domba Baitullah. Jadi Abu Bakar itu pasti jadi khalifah. Ya, Baitullah itu punya peternakannya juga. Ya, kalau yang Abu Bakar minum misalnya domba pribadinya dari domba pribadi, walaupun sebagai khalifah sebenarnya dia punya hak dari Baitul Mal dapat gitu kan. Tapi dia bilang kata khalifahnya, ini saya ngambil, ini kambingnya itu lagi bercampur, lagi main ceritanya mungkin ya, jadi nyampur. Ini susu yang saya ambil, saya tidak tahu apakah dari domba pribadi kau atau dari domba Baitul Mal. Akhirnya langsung susu yang udah diminum itu Abu Bakar ngorek tenggorokannya sampai dimuntahin. Aku tidak mau bercampur ya, itu subhat dia bilang. Itu kewaroan tuh hati-hati banget. Walaupun seandainya kita udah diminum udah terlanjur gitu ya, enggak. Dia enggak. Ya. Tapi itulah kehati-hatian itu kayak gitu. Ya, dalam artinya seperti itu. Nah, orang bertakwa itu kata Imam tadi, takwa itu seperti itu, membuat orang menjadi tawadu, membuat orang jadi qanaah, membuat orang jadi waro. Yakni itu adalah yakin. Keyakinan kita bertambah, keimanan kita bertambah kepada Allah. Ya, apapun yang kita lakukan itu semuanya lillahi ta'ala. Allah adalah semuanya. Allah melihat semuanya. Keyakinan kita untuk bertemu dengan Allah itu tambah besar, tambah tinggi. Nah, itu adalah target dari program khusus Ramadan ini. Nah, kemudian yang keenam, pengawas dan pemberi hadiahnya ini juga khusus. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis katakan as-saumuli wa ana ajbi. Puasa itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Ya. Nah, ini adalah tadi keutamaan keistimewaan bulan Ramadan di samping bulan yang sesuai disebut namanya oleh Allah, dan tadi program ini khusus dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengikuti dan agenda-agenda bulan Ramadan ini. Tingkatan takwa. Tadi kita sedikit membahas tentang takwa. Karena targetnya tujuan takwa, berarti kita pun pengen mencapai target itu. Kalau tadi artinya takwa sendiri menurut ulama itu ada 3 tingkatan. Ya. Nah, tingkatan dalam puasa kita akan sebenarnya tingkatan yang satu itu adalah tingkatan pertama, tingkatan terendah takwa itu adalah menjaga diri dari kafiran dan dosa-dosa yang menggugurkan keislaman atau menjaga syahadat. Nah, ini terendah. Tingkat takwa seseorang terendah adalah bagaimana supaya dia bisa menjaga dirinya supaya nggak keluar dari Islam, itu aja, gitu kan? Ya. Kalau dikaitkan dengan puasa, ini adalah puasanya saumul umum, puasanya orang awam. Orang awam, puasanya orang awam kayak gimana sih? Puasa orang awam itu cuma dia menahan diri dari makan, minum, dan menjaga syahwat atau kemaluan. Gitu. Orang umum, awamnya gitu. Ya. Ini adalah tingkatan yang terendah. Saumul umum, puasanya orang awam. Kemudian yang tingkatan takwa yang kedua, ya, adalah orang yang menjaga diri dari dosa kecil maupun besar. Ini lebih tinggi lagi. Kalau yang lama, dia cuma ngejaga, yang penting orang tahu Islam, dia Muslim gitu, walaupun mungkin masih fasik sebenarnya. Ya. Nah, kalau yang kedua lebih tinggi lagi, ya menengah, tingkatan menengah itu adalah seseorang yang menjaga diri dari dosa kecil maupun besar. Dia berusaha untuk menjaga dirinya dari dosa. Kalau untuk puasa, orang-orang yang seperti ini itu adalah orang yang saumul khusus, orang yang paling khusus. Di samping dia puasa yang menjaga tidak makan, tidak minum, dan menjaga syahwat, dia juga menjaga tubuhnya yang lain untuk berpuasa gitu. Jadi bukan sekedar bagaimana dia bisa menjaga hatinya untuk berpuasa, bagaimana dia bisa menjaga anak soim gitu ya, saya sedang puasa dengan. Nah, ini adalah puasa menengah, yaitu saumul khusus, ya, atau tingkatan yang paling tinggi dari takwa itu adalah seseorang yang membersihkan diri dari semua hal yang menyibukkan dan melalaikan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang yang tidak mau, yang menghindari yang disebut lagwun. Lagwun sesuatu yang sia-sia.
Kalau menurut dia ini kayaknya buat saya nggak ada manfaatnya, dia akan ninggalin, dia akan mengisi waktunya aktivitas sesuatu yang bermanfaat. Dia tidak lewat sedikit pun, sedetik pun waktunya itu terbuang percuma. Karena dia pengen semuanya bermanfaat, gitu kan. Karena ada orang kan ya, kayak misalnya menghabiskan waktu, semua orang itu dikasih waktu sama oleh Allah, 24 jam. Tapi ada orang yang merasa kok cepet banget loh sehari itu 24 jam. Tapi ada yang merasa lama banget. Kalau yang merasa lama, cepet itu dia sibuk. Ada yang merasa lama, kan dia ngapa-ngapain gitu. Ya. Setiap orang itu menghabiskan waktunya itu berbeda-beda. Nah, tingkatan yang paling tinggi adalah orang yang tidak mau menyia-nyiakan diri atau menyibukkan dirinya dari layak pada Allah. Nah, untuk puasa, orang seperti ini adalah orang yang melaksanakan puasa yang disebut dengan saumul khususon. Jadi dia udah puasanya khusus tapi lebih khusus lagi. Ya, novibnya deh gitu kan. Yaitu orang yang berpuasa di samping dia menjaga dirinya dari makan minum, menjaga kemaluan, dia juga menjaga anggota tubuhnya ya untuk berpuasa. Nah, orang yang spesial ini yang tingkatan takwanya tinggi adalah orang yang puasanya tadi tidak ingin melewatkan sedikit pun waktu ketika dia berpuasa atau Ramadannya terlewat begitu saja tanpa ibadah, tanpa amalan yang baik. Nggak ada itu istilahnya ngabuburitnya di mall gitu kan. Nggak ada itu istilah ngabuburitnya nongkrong gitu kan. Ya, karena orang yang ketiga ini orang yang sangat memanfaatkan, karena ngabuburit itu kan waktu-waktu mustajabnya doa gitu kan. Jadi sangat sayang banget kalau waktu terlewat tengah malam ya, di sepertiga malam itu kan doa yang makbul, apalagi bulan Ramadan gitu, dimanfaatin gitu ya. Matiin tuh TV, nggak ada itu nungguin maghrib itu nonton TV gitu kan, nonton sinetron misalnya, atau bulan puasa enak nih kan libur kuliah segala macam ya, ngabisin drakornya itu atau film apa nih yang belum kelar tuntasin ya. Nah, orang yang ketiga ini nggak begitu. Dia menyibukkannya adalah tadi dengan mengisi hari-hari waktu-waktunya itu adalah dengan kesibukan dalam rangka zikir kepada Allah. Nah, ini tingkatan takwa. Nah, kita berada di tingkatan yang mana? Ya, masing-masing diri yang tahu ya. Tapi insya Allah kita semua berproses. Ya, berproses untuk lebih baik lagi. Apakah kita tingkatan takwa yang terendah, atau menengah, atau yang tertinggi yang tadi. Ya. Sedangkan supaya tadi mengisi waktu Ramadan kita ini nggak sia-sia gitu ya, berarti kan harus ada amaliyah. Amaliyah itu adalah aktivitas ya seharian tadi. Gimana sih caranya kita menghidupkan ya bulan yang mana bulan ini adalah spesial ya. Ini adalah bulan yang diberikan oleh Allah untuk khusus untuk umat Nabi Muhammad ya. Sampai namanya pun disebutkan tersendiri. Bahkan Rasulullah dan juga para sahabat dulu itu berdoa itu 6 bulan sebelum Ramadan itu udah berdoa supaya dipertemukan oleh bulan Ramadan. Kalau kita biasanya kan 3 bulan ya, ketika masuk bulan Rajab kita udah doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, ya di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Tapi sekarang kita udah sampai nih, Allah udah kabulin doa kita sampai. Jangan cuma senang aja udah sampai, tapi kita doa juga wa barokat dan berkahilah. Dan wa barik lana fi Ramadan dan berkahilah juga bulan Ramadan kita gitu. Jangan cuma udah nyampe, kita udah nyampe udah masuk ya. Ke-9 ya, sekarang ke-9 masalah ya, ke-9 bulan Ramadan, atau mungkin ada yang udah 10 ya, yang puasanya lebih dulu ya. Gitu kan. Jangan sia-siain gitu. Ini kita baru putaran pertama, bahkan sudah mau habis ya. Ramadan itu terbagi 3, 10 hari pertama itu adalah bulan rahmat, bagaimana kita merintih-rintih, berarti ngemis-ngemis deh rahmatnya Allah gitu. Kasihnya Allah, nggak ada orang yang masuk surga karena amalannya itu sebenarnya nggak ada. Orang semua masuk surga itu karena kasih sayangnya Allah. Ya, ketika Rasulullah berceritakan dulu ada seorang abid, seorang ahli ibadah yang usianya itu hidupnya itu 150 tahun cuma buat ibadah doang. Cuma buat nyembah Allah doang. Dia tidak perlu bekerja karena Allah sudah kasih nikmat banyak. Dia hidup di tengah di daerah yang memang tumbuh subur, ya, buah-buahan, sungai itu bisa airnya bisa langsung diminum. Hanya ibadah tok selama 150 tahun. Ketika dia meninggal, kata Allah, wahai malaikat, masukkanlah hambaku itu ke dalam surga karena rahmatku, karena kasih sayangku. Tapi dia protes, ya Allah, aku ingin masuk surga bukan karena rahmatmu, tapi aku ingin masuk surga karena ibadahku. Aku telah beribadah menyembahmu selama 150 tahun. Dia mau dibayar, ya karena ibadah jadi masuk surga bukan karena rahmatnya Allah. Kemudian kata Allah, wahai malaikat, ya timbanglah satu bola matanya dengan pahala ibadahnya dia selama 150 tahun. Ternyata baru satu bola mata, satu biji matanya itu belum terbayar.
Ya, belum terbayar. Kita belum bisa menebus. Ya Allah kasih. Kemudian kata Allah, apakah engkau mau masuk surga dengan ibadahmu? Amal ibadahmu dengan pahala ibadahmu selama 150 tahun. Satu biji bola mata aja belum bisa terbayar. Ya, ternyata nggak bisa kita membayar. Semua orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Makanya kata sahabat ya Rasulullah, ya kemarin enggak kata Rasulullah itu bilang, kita semua masuk surga bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Engkau juga ya Rasulullah, ya aku juga. Sekaranglah kesempatannya. Ini masih ada 1 hari ya, kedua hari lagi kan. 10 hari pertama banyak-banyak raih simpatinya Allah, banyak-banyak raih rahmatnya Allah. Dengan apa ngemis-ngemis kita berdoa, kita ibadah, gitu. Ya, kita kalau dikasih disogok, bukan disogok ya, dibaikin sama orang, teman aja ya, ya kita itu kan luluh banget ya, ya langsung kita berubah baik. Ya tadi mungkin kita kesel marah, tapi baru dikasih coklat aja atau dikasih ucapan oh puji-pujian aja gitu kan, sebentar kita langsung berbalik gitu ya, senang banget gitu. Ya, Allah lebih senang daripada kita. Ketika ada tambahkan ketika ada seorang hamba yang berdosa banyak kemudian datang bertobat, Allah lebih senang ya menerima hambanya yang berdosa kemudian datang untuk bertobat. Ya, nah maka masih ada sisa 1 hari atau 2 hari lagi, ini adalah hari ya supaya kita meraih rahmatnya Allah. 2 hari, 10 hari kedua, mulai 11 sampai 20 itu adalah pengampunan atau maghfirah. Dan hari 10 hari ketiga ada itu minanar, dijauhkan dari neraka. Ya, jadi sebenarnya ini spiritnya ini harus kita jaga nih. Kita masih baru masuk 10 awal ya. Kita harus menjaga sampai akhir nanti spiritnya. Spirit aktivitas kita dalam bulan Ramadan. Apa saja ya? Nah, kiat menghidupkan bulan Ramadan jelas tadi karena agenda utama bulan Ramadan adalah puasa. Ya, dan puasa kita mau tingkatan yang mana? Ya, puasa kita mau tingkatan yang mana? Mau tingkatan terendah, saumul awam, puasanya orang awam ya seperti kebanyakan. Ya, orang tahu di puasa gitu ya, atau kita mau puasa saumul khusus, puasanya orang yang khusus karena dia sudah mulai mempuasakan yang puasanya bukan seperti orang awam ya. Kalau dia benar-benar puasa bukan hanya lapar dan nahan lapar dan nahan haus saja, tapi juga dia mempuasakan ya, menahan nafsunya, menahan yang lainnya juga gitu. Atau kita mau puasanya saumul khusus ya, kita mau ada di peringkat yang mana? Insya Allah semuanya bisa kita lakukan itu, kita bisa mencapai yang tertinggi kalau ada kemauan dari kita. Ya, ada kemauan dari kita. Semuanya butuh usaha, gitu ya. Bukan hanya sekedar niat, tapi azam. Kalau niat, Allah semuanya niat. Semuanya niat, ya. Saya niat kok pengen jadi orang baik, semua niat. Tapi yang dibutuhkan adalah azam. Ya, gak cukup hanya niat, tapi bagaimana ya, tekad kita untuk mencapai itu. Ya. Yang kedua adalah tarawih. Tarawih ya. Sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Apa sih tarawih itu? Apa sih? Tarawih itu sebenarnya berasal dari kata rohah ya. Tarawih ini sebenarnya bahasa tarawih ini bukan dari zaman Rasulullah, itu nggak ada kata-kata tarawih ya. Sholat itu cuma qiyam aja sebutnya, atau sholat malam. Ya para ulama aja mengartikan tarawih ini yaitu roha. Roha itu kan artinya rehat, ya. Rehat itu istirahat, gitu. Ya. Jadi maksudnya tarawih ini adalah sholat yang salam setelah dulu rehat dulu atau akhir kan. Nah kalau ada orang yang tarawih, udah tarawihnya banyak 23 rakaat, 15 menit kelar, ya, itu mah nggak diterima sholatnya. Ya, sholatnya ngebut gitu kan. Padahal ya sholatnya itu harus nyaman, ya harus menikmati, itu tarawih. Namanya tarawih. Jadi sholat yang panjang ya, kemudian kita jeda, ya, ada rehatnya setiap 2 kali rakaat, setiap 2 rakaat atau setiap 4 rakaat. Kemudian tilawah tadi Ramadan sebut itu dengan syahrul Quran. Ya, kenapa? Karena diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Diturunkannya pertama pada malam Lailatul Qadar ya secara munajaman ya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kan terjadi di penghujung Ramadan, tanggal 21 sampai akhir ya kan. Ya. Sedangkan 17 Ramadan malam nuzul Quran. Ya, ada 2. Nah, yang pertama itu adalah pada malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan Al-Quran itu dari sisi Allah ke langit dunia, Baitul Ma'mur, belum ke bumi. Itu pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan 17 Ramadan Al-Quran turun dari Baitul Ma'mur atau langit dunia ke bumi atau ke Rasulullah
secara bertahap. Jadi proses turunnya Quran itu 2 kali. Pertama munajjaman wahidan secara utuh, juz itu dari sisi Allah ke langit dunia ya pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua 17 Ramadan itu adalah dari langit dunia kepada Rasulullah. Ya. Nah, ini bulan diturunkannya Quran. Banyak-banyak tilawah. Kita tiap tahun semua orang mungkin merayakan apa? Hari kemerdekaan negaranya atau hari miladnya. Ya, mengingat terus. Maka ini adalah peristiwa yang sangat bersejarah turunkannya Quran. Berarti lebih intens lagi. Ya. Nanti kita akan membahas khusus untuk tilawah yang ada di slide yang berikutnya tentang Quran. Ya, ini aktivitas tadi. Jadi kalau orang yang mau mendapat predikat takwa yang ketiga tadi, somul khususon. Nah ini, ya kalau mungkin biasanya tilawahnya cuma habis maghrib atau habis subuh, kalau pas lagi Ramadan kan beda kan, ya beda. Kemudian juga zikir, doa dan istighfar. Kiat menghidupkan Ramadan itu dengan zikir, doa dan istighfar. Ya banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, banyak beristighfar. Apalagi sahur. Ketika sahur itu dalam surat Al-Isra katakan ya, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Ya. Kemudian doa juga kita pilih waktu-waktu mustajab, waktu-waktu diijabahkannya doa. Ketika sahur, ketika menjelang berbuka. Jadi ngabuburitnya itu adalah dengan doa ya. Jadi kalau menjelang maghrib itu ya sayang gitu. Menjelang berbuka itu adalah waktu kita kabulkan doa. Setelah sholat, ketika sholat malam, ketika sujud, gitu ya. Termasuk adalah zikir. Jangan ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan dulu, ya misalnya zikir pagi dan sorenya. Karena tanpa kita sadari, zikir-zikir yang kita baca, itu adalah yang membentengi diri kita dari ya bahaya-bahaya yang kita nggak ketahui. Bisa jadi sebenarnya selama ini ya, bahaya itu mengincar kita. Baik dari yang kelihatan ya, makhluk kita atau enggak. Tapi karena zikir-zikir yang kita baca, maka itu melindungi. Karena doa ujunnatul muslim. Doa itu adalah tameng. Tamengnya orang muslim itu doa. Yang enggak ada orang lain punya kecuali orang muslim, orang mukmin yang punya itu doa. Senjata orang muslim itu adalah doa. Ya, kemudian sedekah. Ya, bersedekah. Rasulullah itu dermawan, tapi ketika Ramadan lebih dermawan lagi. Di sini katakan sedekah bukan infak. Kenapa? Ya, kalau infak itu lebih ke materi. Sedekah itu bisa berupa apa saja, tidak harus materi. Ya, yang punya keahlian dia bisa mensedekahkannya, ya, atau tenaga ya, atau meringankan pekerjaan orang lain, ya. Bahkan senyum aja sedekahkan gitu, banyak-banyaknya senyum ya. Ya. Ketika membuat orang lain senang bahagia ya, melihat wajahnya dia bahagia ya udah senang ya, itu udah sedekah. Ya, hal-hal yang terkecil lah ya, meringankan pekerjaan orang lain gitu ya, walaupun misalnya kita tahu oh dia itu kan dia itu sudah digaji, biarin aja dia kerjaan dia. Tapi dengan meringankan kerjaan itu adalah berpahala. Bersedekah, banyak-banyak bersedekah. Kemudian iktikaf. Di dalam iktikaf itu karena ya tujuannya juga salah satunya adalah iktikaf itu tadi. Iktikaf nih di 10 hari terakhir yang banyak orang tinggalin. Ya justru orang lari. Padahal di 10 hari tadi itu adalah putaran ketiga adalah itun minan nar, dijauhkannya dari api neraka. Tapi banyak orang yang menghindar. Saf sholat di masjid mushola itu tambah maju. Orang-orang ya keramaian sudah mulai berpindah, bukan di tempat ibadah, tapi keramaian sudah ada di mall, ada di pasar, ada di terminal, ada di stasiun gitu ya, di mana lagi gitu kan ya. Nah, orang melupakan waktu-waktunya itu, padahal itu adalah waktu-waktu urgen ya. Injury time itu adalah di akhir, karena di malam itu ada disebut malam Lailatul Qadar ya. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang disebutnya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan. Umur kita mungkin tidak sampai 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun. Ya. Maka disebut sini ketika itikaf itu salah satu niatnya adalah untuk memburu Lailatul Qadar. Kalau bagi perempuan tidak harus kita itikaf di masjid. Ya. Tapi kalau memang bisa lakukan karena di sana berjamaah ya, sholat ya. Dengan ada agenda khusus, ada program, ada agenda yang sudah diini oleh panitia biasanya ya. Tapi kalau bisa di rumah seandainya kita sholat 2 rakaat saja pada malam itu dan kebetulan malam itu pada sama saja kita telah sholat selama 83 tahun. Orang nggak ada yang sanggup. Maka ini adalah keutamaan yang diberikan oleh umat Nabi Muhammad. Ya, kita beramal sekali, tapi pahalanya sama seperti kita beramal selama 83 tahun. Kita sholat sehari 5 kali aja jarang banget on time.
ada telatnya, jedanya, karena aktivitas yang lain. Nah ini, orang nggak ada yang sanggup untuk beribadah selama 83 tahun terus-terusan. Tapi hanya dengan satu malam, ketika kita dapat Lailatul Qadar itu, maka sama seperti kita beribadah 83 tahun. Kita berinfak. Walaupun nggak banyak misalnya, cuma 5.000. Kebetulan ada di sisa di kantong itu ada selipan, 5.000 masukin lah ke kotak infak. Ternyata malam itu Lailatul Qadar. Ngebayangin nggak sih? 5.000 dikali 83 tahun, anggap saja berinfak selama 83 tahun. Dan Lailatul Qadar itu bukan hanya lebih baik dari 1.000 malam. Tapi Lailatul Qadar adalah malam penentuan takdir. Penentuan takdir kita setahun ke depan. Banyak-banyak berdoa. Ingin tahun depan itu ingin mencapai apa? Ya, mungkin yang punya keinginan-keinginan dari sekarang udah dicatat. Nanti menjelang malam 21, seterusnya. Ya kalau misalnya udah bisa ngeker-ngeker ya paling cuma setiap 2 malam ganjilnya doang ya, dibacain itu keinginan-keinginannya supaya Allah takdirkan tahun depan itu terlaksana. Karena Lailatul Qadar adalah malam penentuan takdir. Ya. Jadi jangan sia-siakan justru yang akhir-akhir ini. Jangan melemah. Kita ini ibaratnya baru setengah ya. Belum setengah. Ya baru di ujung gitu kan, akhir ujung ya. Belum sampai setengah. Masih panjang, masih banyak ya, dan stamina-nya Rasulullah itu dan para sahabat itu adalah justru stamina kuat kencang itu ada di akhir. Kan dalam hadis gitu ya. Di 10 hari terakhir Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggang, membangunkan istri-istri beliau untuk beribadah di 10 hari terakhir. Gitu. Justru malah semangatnya nih posnya itu adalah di akhir gitu. Bukan malah sebaliknya melemah. Jadi ini adalah ya menghidupkan di antara menghidupkan bulan Ramadan. Kemudian ada juga umroh. Dalam sebuah hadis dikatakan umroh di bulan Ramadan sama dengan pahalanya seperti haji. Makanya umroh di bulan Ramadan itu mahal. Ya, apalagi di akhir itikaf. Ya, sekarang aja lihat nih, secara langsung Masjidil Haram itu udah penuh. Ya, apalagi setelah 2 tahun ditutup. Ya, kecintaan umat itu Masya Allah ya, rindunya luar biasa. Sehingga sekarang itu kalau kita lihat yang tawaf itu, Masjidil itu udah sesak banget. 2 tahun kemarin kan di offin ya, COVID. Ya. Karena cobaannya itu lebih berat dibandingin hari biasa ya. Yang punya kelebihan rezeki, yang sehat ya, mungkin bisa melaksanakan umroh ketika bulan Ramadan ya. Kemudian yang 3 itu yang terakhir ya, dalam kiat mengisi bulan Ramadan kita adalah meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Tadi ya, orang yang sudah bisa meninggalkan perbuatan sia-sia berarti saumnya dia adalah saumul khususon. Puasa orang yang khusus banget gitu ya. Dia ini tinggi banget takwanya. Nah, karena dia sudah bisa meninggalkan perbuatan sia-sia. Jadi ini sebulannya nahan banget dah gitu ya. Nggak mau yang ya tadi terlewat begitu saja. Nah, kembali kepada Quran, karena tadi ya bulan diturunkannya Al-Quran, Syahrul Ramadan sebut juga Syahrul Quran. Kita ingin mengetahui sebenarnya sejauh mana tingkat interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, seorang ulama itu membagi ya ada 5 step, bagi 5 tingkatan interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, kita ingin mengukur, gitu. Ingin mengukur sebenarnya sedekat apa sih kita dengan Al-Quran. Apakah orang yang sudah selesai hafiz 30 juz itu dia yang paling dekat misalnya dengan Al-Quran? Kita lihat di step ini. Ya, yang pertama adalah talafuz. Ini adalah step terendah. Ya, tingkatan terendah interaksi seseorang dengan Al-Quran pertama adalah talafuz. Talafuz itu artinya sekedar membaca. Baca doang. Cuma baca. Walaupun dia nggak ngerti, tapi dia bisa baca. Dalam buku Syiarul A'lam An-Nubala, Imam Ahmad bermimpi dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertanya, "Ya Allah, amalan apa sih yang mendekatkan seorang hamba kepadamu?" Kata Allah, tilawatul Quran, baca Al-Quran. Jadi baca Quran, ngerti kagak ngerti, ya, penting baca. Nah ini istimewanya Al-Quran. Nggak ngerti aja berpahala kan gitu. Nggak ngerti aja berpahala. Imam Syafi'i radhiyallahu an, ya, sebelum adanya ilmu komputer, sekarang sudah menghitung huruf yang ada dalam Al-Quran. Huruf loh. Kalau surat tahu ya, ada berapa surat? Cuma 114. Ya. Kemudian huruf Imam Syafi'i sudah menghitung huruf dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 1.200.000 sekian. 1.200.000 sekian huruf dalam Al-Quran. Bayangin, kata Rasulullah ya, pahala membaca Al-Quran itu ya, la aqulu alif lamun harfun, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun.
Ya, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu, mim satu huruf. Dan setiap satu huruf itu adalah hasanah, wa harfun hasanah. Pahalanya adalah 10, asyru hasanah. Ya, satu huruf aja itu mendapatkan 10 kebaikan. Ngebayangin kalau bulan Ramadan kita khatam satu kali. Kita sudah membaca 1.200.000 lebih huruf dikali 10. Luar biasa. Nah ini istimewanya Al-Quran. Walaupun cuma sekedar membaca, talafuz aja, itu dapat pahala. Gitu. Ini interaksi yang terendah padahal. Hanya sekedar membaca. Tingkat interaksi yang kedua itu tafahum. Memahami terjemah ayat. Ya, yang kita baca, apalagi kita bisa bahasa Arab. Yang kita baca dikit-dikit, oh kalau giliran lagi baca misalnya Al-Jannah, berarti surga gitu ya. Anar berarti neraka gitu. Kita mulai ngebet membaca terjemahan sedikit-sedikit. Nah itu mulai ada keinginan untuk tafahum, untuk memahami. Ya, karena Al-Quran itu ya salah satu mujizat yang sampai sekarang masih ada, dan Allah akan memberikan Al-Quran itu memang kepada orang yang Allah kehendaki gitu. Ya, jadi bagaimana dia berusaha memahami, ini tingkatan kedua. Dia mulai membaca terjemahannya, ya, membaca ayatnya, artinya sesuatu. Kemudian step yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah tadabbur. Memahami maksud dan mana ayat. Beda kalau yang pertama itu hanya sekedar tahu artinya, oh begini. Tapi tadabbur itu dia sudah mulai menikmati ketika baca Al-Quran. Menikmati iramanya. Ketika ada ayat-ayat tentang surga, dia merasa tergugah. Dia sedih gitu ya. Ketika ada neraka, baca neraka dia takut banget gitu kan. Ya, ketika menceritakan tentang kisah-kisah terdahulu umat terdahulu, kita menceritakan sahabat itu bagaimana sedihnya gitu ya. Ketika membaca surat misalnya, baca surat Inna Fatahna Fatah Mubina. Itu saudara tuh paling berkata kalau baca surat Inna Fatahna Mubina itu surat Al-Fatah. Karena itu menceritakan tentang Fatu Mekah ya, ke ini Rasulullah ya. Sampai akhirnya perjuangan dari dakwahnya dari Islam sampai hijrah Madinah sampai ninggalin Mekah sampai balik lagi kan ke Mekah kan Allah kabulin mimpinya itu untuk masuk ke kota Mekah gitu. Itu tadabbur tuh begitu. Jadi ketika membaca itu udah ngikutin iramanya, udah enak mengikuti ya, kemudian memahami, kemudian mulai terasa banget di hati gitu ya. Itu tadabbur step ketiga. Yang keempat tuh tafakur. Beda lagi dengan tadabbur. Tingkat tafakur adalah bagaimana mengaitkan ayat dengan sains ilmu. Ya. Quran itu jauh lebih dulu dibandingin saya sekarang. Kalau ada orang menemukan kemudian ada yang cocok, ya, karena memang Al-Quran itu mujizat gitu kan, banyak ya yang sudah ditemukan ya. Tapi kalau mengatakan kalau nggak cocok, bukan Al-Quran yang salah, penemuannya dia belum sampai menemukan titik temu dengan Al-Quran. Itu tafakur. Kenapa seorang wanita, ya, ketika haid misalnya, kenapa haid itu dikatakan darah kotor gitu ya, sehingga tidak boleh bersetubuh gitu, tidak boleh bertemu dengan bercampur dengan suami. Ternyata itu sudah bisa ditemukan secara ilmiah, ya, bahwa darah kotor itu, ya, ketika rahim wanita mengeluarkan darah kotor itu rahim itu nggak siap menerima ya apapun yang masuk ke dalam gitu kan. Ya, gas aja nggak bisa gitu, karena itu bisa menimbulkan kematian. Ternyata Al-Quran itu ada. Ya, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian dekati istri kalian ketika mereka sampai mereka suci. Ya, ketika seorang dokter pernah berceramah tentang ini gitu ya, tentang reproduksi perempuan gitu ya, di depan mahasiswa Mesir ya. Kemudian ada seorang berdiri. Itu di dalam kitab kami itu sudah ada 14 abad yang lalu, dibacalah surat tadi. Ya, dia terperangah. Ya, Muhammad yang bukan seorang dokter dan tidak punya ilmu itu, tapi kok dengan ada ya dalam penelitian seperti ini. Tapi ya dia dapat hidayah ya. Belum lagi ya antara sungai dan laut yang bertemu yang bercampur, tapi tidak akhirnya nggak bisa nyampur gitu kan ya. Itu kan surat Ar-Rahman ya, marajal bahraini yaqtiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Belum lagi yang lain-lainnya tentang ada di dalam Al-Quran itu ya, bahwa di dalam laut itu nanti itu ada api gitu kan, itu ada. Nah ini tafakur tuh begitu mengaitkan ketika baca ayat ini, kita mengaitkan lagi dengan sains ilmiah. Itu tingkat keempat. Sedangkan step kelima adalah tanfiz, mengamalkan, bukan tahfiz. Tahfiz itu benar menjaga ya, menjaga tidak hanya menghafal, itu tanfiz. Inilah yang dilakukan oleh para rasul dan para sahabat, yaitu menjadikan ayat menjadi amal. Ya artinya apa? Ya, amalnya kita ya. Jadi Quran itu nggak sekedar ditalafuz, nggak sekedar tadabbur, nggak sekedar tafakur, ya nggak sekedar tadi ya faham,
tapi terpenting mengamalin. Makanya dulu Rasulullah tidak akan mau membacakan ayat lagi kalau itu belum diamalin. Kenapa Al-Quran turun yang pertamanya itu sekaligus, ya, sedangkan turun yang keduanya ke bumi itu berproses selama 23 tahun. Karena Quran itu isinya adalah untuk diamalin. Kalau langsung sekaligus turun begitu, orang nggak siap. Ada prosesnya, bertahap. Ya, kita pun begitu. Setiap orang itu beda-beda mengamalkan. Ada orang yang siap ngamalin segini. Ada yang orang siap ngamalinnya baru separuh. Ada yang baru siap ngamalin seperempat. Kita nggak bisa maksain. Ya, beda-beda. Sama seperti air hujan. Allah menurunkan air hujan. Air hujan itu rahmat semuanya. Tapi tanah bumi yang nerima kan beda-beda. Ada yang buminya tandus, tapi air hujannya berarti nggak masuk, keluar lagi. Tapi ada juga yang tanahnya subur, air hujannya masuk gitu. Kita pun begitu. Nah, dalam mengamalkan Quran, ini adalah step yang tertinggi adalah bagaimana bisa menjadikan ayat-ayat Quran itu sebagai gerakan kita, sebagai amal kita, dan itu berproses. Ya. Nah, inilah ya tingkat interaksi. Kalau kita lihat di sini adalah kita berada di mana? Ini adalah Al-Quran, ini adalah Ramadan, ini adalah momen bagi kita untuk berinteraksi lebih dekat dengan Al-Quran. Tadi mengisi waktu kita dengan Al-Quran. Ya, karena tadi disebut juga syahrul qiyam, syahrul Quran. Bahkan Imam Malik dulu menghentikan semua halakoh ilmunya. Ya, halakoh hadisnya semua ditutup, berhenti. Khusus waktu Ramadan hanya untuk berta'amul dengan Quran. Berta'amul dengan Quran. Jadi kita bisa memilih sekarang. Ya, waktu-waktu kita nih. Kalau sholat ngapain nih? Ya baca Quran. Kalau punya hafalan dia murojaah. Kalau misalnya lagi nggak mungkin murojaah, nggak mungkin tilawah, zikir gitu. Sampai selesai gitu ya. Nah, inilah aktivitas kita yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang sedekat apa diri kita dengan Al-Quran hanya kita yang bisa menilai diri kita masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan lagi kepada Rania. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.